Halo guys, kali ini aku lagi nongkrong cantik di Terminal Kiwangan Jogja yang sekarang makin cakep karena sudah direnovasi, apalagi bagian pintu masuknya sekarang sudah bisa dilewatin sama bis double decker guys. Biasanya sih bis-bis kece itu masuk ke Terminal Jombor ya, tapi sekarang mereka udah bisa belok ke sini juga. Jadi ya mungkin nantinya Terminal Kiwangan bakal makin hits, makin ramai dan makin josh seperti mantan yang dulu kamu tinggalin. Sekarang malah makin cakep dan banyak yang naksir. Waduh 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 waduh. Nah, di kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian nyobain salah satu bis asal Kebumen yang udah terkenal kece dan cepat banget kalau urusan meremajakan armadanya, yaitu bis efisiensi. Kalian pasti udah tahu lah, efisiensi itu nggak pernah nanggung, bisnya baru terus, padahal yang lama masih mulus dan kinclong. Bisa dibilang belum sempat bisnya keriput udah diganti yang lebih fresh, mirip kayak orang yang baru putus tapi seminggu kemudian udah gandengan lagi. Cepet banget move onnya ya. Anjay. Kebetulan nih, efisiensi baru saja ngeluarin armada terbarunya buat rute Jogja Purwokerto. Dan yang bikin penasaran, bis ini pakai bodi Jetbus 5 SAD single glass. Model terbaru yang bikin pandangan ke depan jadi lebih luas dan terang. Kayak hidup setelah gajian, wanjay. Untuk chassisnya ini pakai Hino RM 280 HPS yang udah pasti masih fresh, mesinnya halus banget dan dilengkapi dengan air suspension. Jadi soal kenyamanan nggak usah ditanya. Empuknya kayak pelukan mantan pas masih sayang-sayangnya. Tapi sekarang tinggal kenangan ya. Mampus kau. Pokoknya perjalanan kali ini bakal seru banget. Jadi tonton sampai habis karena aku bakal kasih lihat gimana rasanya naik armada terbaru dari efisiensi ini. Yuk gas. Wah, gula loh. Dari raja ya. Orang Sing gawe mana kok lu wis ngomong tetep ganti ya perkara kebetulan santo. sih. Kabeh caca santo kok malah nunggu diblokir apa ora gagal kan. Lapor CS. Ngomongnya saya mampu sendiri. Wis ngerti nang Mampu jero geger. kuwe anak kebeltasane sampah. Pancen Kene ya ora ngerti lah. apa yang tak buka? Iya orang kok. Terus gedene Rosalia Indah iki ora bakalan diurusi. Semuanya jaminan. Ono baranan jero tas aku ngerti. Wis kowe mandor nang rumah. Cok ini barang puluhan juta yang ngono geger. Barang gitu-gitu ini saya katanya barang ngasih kok. Paling ngarep pilih kabel cas ini lawan Type-C. Belum boleh. Bisa apik deh. Oke guys, kalian nggak bakal percaya, aku satu-satunya penumpang yang naik dari Terminal Kiwangan. Rasanya kayak anak sultan yang nyewa bis pribadi, anjay. Tinggal bawa guling sama teh hangat, lengkap sudah liburannya guys. Apir John di atas 80 kilo. Tadi aku sempat ngobrol-ngobrol santai sama supir dan kernetnya guys. Mereka malah curhat. Katanya kalau penumpangnya cuma satu itu bis nggak dihitung jalan alias nggak dapat bayaran. Waduh waduh. Saya kira saya penumpang ternyata malah jadi beban operasional guys.
Tapi ya nggak tahu juga nanti ya di pemberhentian berikutnya yaitu di Ambar Ketawang. Semoga ada penumpang lain yang naik biar supir sama kernet nggak cuma nganterin satu orang doang dan bisa dapat bayaran juga. Masa iya mereka kerja bakti bawa aku doang ke Purwokerto, kan nggak lucu ya. Hah. Oh iya, bis ini bener-bener masih fresh banget. Baru jalan sekitar semingguan dan tadi pas aku intip speedometernya, kilometernya baru nyentuh angka 5 ribuan. Kabinnya juga senyap banget. Kalau mau curhat soal mantanmu itu ya pasti kedengeran lah sampai kursi belakang. Pokoknya ini pengalaman langka banget naik bis yang masih hangat dari karoseri sendirian pula, kayak jadi raja meskipun cuma beberapa saat. Fotokopi sih itu. Chef sih semua. Mau karep rokokan di sini, Mas? Iya, sekitar sepakat nganti setengah jam. Rokokan Soalnya wayang maghrib pembinaan sholat di situ Bapak. kopi di situ. Sampai juga di rest area Ambar Ketawang guys. Nah bisnya berhenti agak lama di sini. Ya seperti yang sudah aku bilang tadi, penumpangnya cuma aku doang. Jadi ya wajar banget kalau bis ini nunggu dulu biar nanti ada penumpang tambahan yang naik dan isi kabin gak kayak ruang isolasi. Waduh. Tadi Pak supir juga sudah ngasih info katanya emang bakal nunggu agak lama di sini. Dan aku sih santuy aja, wong aku juga nggak dikejar-kejar waktu, nggak ada yang nungguin juga di Purwokerto selain kenangan gitu. Lagian aku juga suka jalan-jalan, jadi nunggu sambil ngelihat bis lain mondar-mandir itu malah hiburan tersendiri. Ya udahlah ya, nggak apa-apa berhenti lama. Yang penting dompet Pak supir sama masker net bisa ikut terisi. Masa mereka udah narik dari Jogja isinya cuma satu. Waduh. Dan buat kalian yang penasaran sama harga tiketnya, nih aku spill ya. Kalau naik dari Jogja ke Purwokerto sampai tujuan akhir Bobotsari, tiketnya 100.000 aja guys. Kalau cuman sampai Gombong 80.000, sampai Kebumen 60.000, dan yang paling deket sampai Bandara JIA cuman 40.000 rupiah doang. Coba bayangin 40.000 naik bis seganteng ini, kabin senyap, air suspension, mesin halus, AC dingin, bahkan mantan aja nggak sedingin ini pas udah cuek ancuai. Menurut kalian gimana? Mahal atau murah? Kalau menurutku sih murah banget ya. Secara ini bis udah kayak hotel berjalan, empuk, nyaman, adem. Udah gitu bonusnya bisa curhat di kursi sambil lihat pemandangan gitu ya, tanpa takut ada yang nyimak, soalnya aku masih sendirian. Jadi ya kalau ada yang bilang mahal, coba bandingin sama biaya healing ke cafe yang lihatnya cuma tembok. Waduh, kacau kan. Nah, alhamdulillah akhirnya ada juga penumpang yang naik. Tadi pas di pemberhentian nambah sekitar 10 orang. Jadi sekarang aku nggak sendirian lagi guys. Udah nggak terasa kayak anak hilang nyawa bis pribadi. Dan pastinya aku senang banget lihat Pak supir dan Mas Kernet jadi lebih semangat. Kalau tadi tuh bisnya jalan kayak bawa beban hidup, sekarang udah kayak bawa harapan baru. Anjay.
Wah, ternyata bisnya dibelokin lewat jalur Dendels guys. Ini nih jalur alternatif dari Jogja ke Kebumen atau sebaliknya, yang letaknya dekat banget dengan pantai selatan. Jalur ini tuh terkenal lurus banget, kayak jalan hidup waktu masih belum kenal mantan. Dan yang paling aku suka di sini jarang banget ketemu lampu merah, jadi perjalanan bisa lebih cepat, lebih mulus dan minim drama. Beda sama hubunganmu kemarin yang banyak drama ancoy. Berarti aja saya mau balik ke mana? Masuk ke kiri. Tuh. Tekok pintas. Nah guys, sekarang bisnya masuk ke jalur yang agak sempit nih, karena rutenya ditembusin ke arah Kutoarjo ya. Keluar di jalan deket stasiun Kutoarjo guys. Biasanya sih keluarnya di sekitar Kutowinangun ya. Tapi kali ini belok dulu, soalnya ada penumpang yang mau turun di pasar Kutowinangun guys. Pokoknya perjalanan kali ini benar-benar banyak hal yang tak terduga.
Oke guys, ini kita sampai di pemberhentian berikutnya, yaitu di rest area efisiensi Kebumen ya. Ini merupakan juga kantor pusatnya efisiensi ya di sini. Dan di sini dikasih waktu sekitar 10 menit buat istirahat ya. Ini dia guys, tampilan belakang dari Jetbus 5 ya, Hino RM 280. Nah, ini dia. Dan kita sekarang berdampingan dengan yang tujuan ke Cilacap ya ini ya. Yang warna hijau ini ke Cilacap guys. Sama-sama pakai Hino RM 280, tapi bedanya ini double glass ya. Jadi ada sekat kaca di depannya guys. Nah ini diberangkatkan menuju ke Cilacap ya. Dan ini bis kita sekarang sendirian ya, ini ganteng sekali guys ya, ini single glass. Jadi tampilannya ini sangat mewah. Dan bisnya diberangkatkan kembali ya. Ini perjalanan masih sekitar 2 jam lagi sampai di Purwokerto.
Oke guys, akhirnya sampai juga di Purwokerto sekitar jam setengah 11 malam. Total perjalanan kira-kira 5 jam dan jujur aja ini perjalanan yang cukup menyenangkan dan berkesan. Supir dan kernetnya juga ramah banget, jadi bikin suasana di bis gak bikin bosen. Menurutku bis efisiensi ini lumayan recommended buat kamu yang pengen jalan-jalan jauh tapi tetap nyaman. Kursinya empuk, jalannya juga mulus. Oke, sekian dulu perjalanan kali ini dan ingat ya guys, mantan boleh dilupakan tapi like, comment, dan subscribe jangan sampai ketinggalan karena itu semua gratis. Dadah, sampai jumpa di perjalanan seru saya berikutnya. Siapa tahu habis ini naik becak listrik atau delman pakai AC ya, siapa tahu ya kan.